Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Indonesia Tengah, ya. Selamat siang waktu Indonesia Tengah. Saya kemarin ada teman yang DM saya, bagaimana sih pendapat Pak Ilham tentang kasus Zaul Fang? Saya pribadi berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh saudara Zaul Fang sama sekali tidak bisa dibenarkan. Sama sekali melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia, khususnya yang ada di Indonesia. Dan saya juga sependapat bahwa teman-teman yang di non-muslim juga pasti tidak setuju dengan pendapat dengan perkataan saudara Zaul Fang yang sekarang ini informasinya ada di negara Jerman dan sedang diburu oleh Interpol. Jadi pernyataan seperti ini yang membuat geram umat Islam yang ada di Indonesia terkhusus. Karena pernyataan ini melukai seluruh hati umat Islam. Bahkan umat Kristen pun tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan seperti ini. Dan saya yakin bahwa ini tidak mewakili pernyataan umat Kristen yang ada di Indonesia. Adapun hanya segelintir orang, ya. Sama sekali tidak bisa dibenarkan, melukai seluruh hati umat Islam dan membuat gaduh, menambah persoalan, menambah sejarah di Indonesia tentang penistaan agama, menambah pekerjaan negara, yang mana negara saat ini sedang mencari kapal yang tenggelam di Bali. Jadi kita berharap apa yang terjadi di Pulau Dewata Bali tentang kapal semoga cepat ditemukan dan keluarga diberikan ketabahan dalam menghadapi cobaan ini, dan kita sama-sama berdoa untuk hal itu. Apa yang disampaikan oleh Zaul Fang tidak bisa dibenarkan karena melukai seluruh hati umat muslim. Itu yang harus dipahami, tanda kutip ya, itu dulu yang harus dipahami ya. Karena Kristen juga mungkin tidak setuju juga dengan pendapat seperti itu. Yang mana Indonesia, kita sebagai WNI selalu berusaha untuk menjalin toleransi yang kuat. Saya setuju dengan pendapat pendeta yang dari Papua, siapa namanya saya kurang tahu itu, baru sekitar mungkin kemarin yang lewat dia buat video, si apa namanya saya kurang tahu ya, yang dari Papua yang gemuk badannya itu, dia juga tidak setuju dengan pendapat pernyataan oleh Zaul Fang itu sendiri. Tetapi yang harus kita pahami, kenapa masalah ini bisa terjadi? Apakah ini aksi balas dendam yang ia pendam selama ini? Kita kembali ke belakang, di mana sejarah kita tak bisa melupakan, dan sejarah telah mencatatkan itu. Penghinaan agama satu dengan agama yang satu, tanda kutip, sering terjadi di Indonesia, baik Islam ke Kristen ataupun Kristen ke Islam. Itu pernah terjadi, kita harus akui itu. Saya hanya menyarankan khususnya untuk teman-teman, khususnya untuk umat Islam terkhusus, untuk menjaga toleransi agar kasus ini tidak terulang lagi. Tanda kutip, saya tidak menyatakan saya tidak menyetujui pernyataan Zaul Fang tersebut. Sama sekali saya sangat benci, ya. Tidak bisa diterima, terluka hati saya karena mengatakan Nabi Muhammad itu nabi cabul dan sebagainya, yang sangat melukai hati umat Islam tentunya. Tetapi kita analisis ke belakang, kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena kita harus akui penghinaan Kristen, penghinaan Islam yang dilakukan, penghinaan agama Kristen yang dilakukan oleh Islam juga ada yang diproses, ada yang tidak. Ini harus kita akui.
Jadi yang saya harapkan agar permasalahan ini tidak akan terulang di kemudian hari. Ya, saya harap umat Islam, yang mungkin bukan seluruhnya ya, bukan seluruhnya umat Islam, sebagian yang terlalu fanatik tentang perbedaan agama, keyakinan, suku, dan lain-lain, untuk saling menjaga toleransi antar umat beragama. Karena saat ini bukannya saatnya untuk memaksakan seseorang masuk kepada agama yang lain, tentu saja tidak. Zamannya sekarang, zamannya sudah merdeka sekarang. Zamannya sudah lewat zaman Nabi. Sekarang kita bagaimana caranya bisa hidup berdampingan antar umat beragama. Karena sudah jelas dikatakan dalam Al-Quran. Ya, saya mungkin orang yang Islam yang menghina Kristen, mungkin ia tidak memahami surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jangan jadikan perbedaan itu menjadi suatu permusuhan, tapi jadikanlah perbedaan itu suatu yang indah agar terjadi kehidupan yang harmonis antar umat beragama. Ya, itu yang harus kita pahami. Kalau kita lihat sejarah ke belakang, bahwa Nabi Muhammad juga melindungi orang-orang Nasrani. Ya, melindungi umat-umat Nasrani. Karena dikatakan bahwa umat Nasrani juga adalah manusia yang punya hak yang sama dengan kita. Kita sebagai Islam yang mayoritas di seluruh Indonesia ini berkewajiban melindungi yang minoritas, bukan menindas. Melindungi, menghargai umat yang lain. Baik ya Kristen, Hindu, Konghucu, Buddha yang diakui sah oleh negara. Jadi kita wajib, yang sebagai mayoritas, wajib melindungi mereka, wajib menjaga toleransi agar tercipta damai, agar tercipta kehidupan yang harmonis antar umat beragama. Karena Nabi juga berjanji melindungi orang-orang Nasrani. Bahkan kita dilarang sebagai umat Nabi Muhammad, dilarang untuk menghalang-halangi umat Nasrani untuk melakukan ibadah. Kita dilarang untuk mengganggu. Kita dilarang untuk mengusik kehidupan orang-orang non-muslim yang tidak sekeyakinan dengan kita. Kita dilarang. Yang larang bukan ustadz loh yang larang, tetapi langsung Nabi Muhammad sebagai panutan umat Islam. Jika kamu melanggar apa yang disampaikan oleh Rasul, apakah kamu umatnya? Apakah kamu jadikan Muhammad itu sebagai, apakah kamu jadikan Nabi Muhammad itu sebagai panutan? Sedangkan kamu melanggar apa yang ia telah janjikan. Ini kita harus pikirkan. Ya, harus kita pikirkan. Mungkin kalau saya pribadi begini, jikalaupun ya, bukan dalam artian saya membela agama satu dengan yang lain. Saya beragama Muslim. Jikapun menurut ajaran A bahwa ajaran si B itu adalah sesat, cukup kita yang tahu. Ya, cukup kita yang tahu. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika menurut ajaran B bahwa ajaran si A itu adalah tidak benar, ya cukup kita tahu. Tidak perlu kita umbar-umbarkan. Boleh kita diskusikan tentang perbedaan agama, bagaimana menemukan titik terang. Tetapi ingat, di Al-Quran dikatakan berdebatlah dengan cara-cara yang terbaik.
bukan yang baik saja, dengan cara-cara yang terbaik disepakati oleh antar dua pihak, bukan ingin memecah belah. Boleh kita berdebat, boleh, tetapi ingat dengan cara-cara yang terbaik. Saya harap kasus-kasus ini tidak pernah terjadi lagi di dalam negara kita. Karena banyak pekerjaan negara yang harus diselesaikan, permasalahan ini terjadi lagi, permasalahan ini terjadi lagi. Jadi saya harap yang mayoritas di Indonesia ini untuk selalu menjaga rasa toleransi, melindungi umat-umat lain agar terjadi keharmonisan. Nabi Muhammad pun melarang siapa yang menghalang-halangi, siapa yang merusak, siapa yang mengganggu kehidupan agama lain, dilarang sama sekali, tidak boleh. Masa kita sebagai umatnya yang jauh di belakang sana, kita dari Nabi Muhammad, berani-beraninya melarang? Ya, terkecuali memang ada hal-hal yang disususkan di daerah-daerah lain yang mungkin sudah disepakati, ya tanda kutip saya tidak tahu. Ada peraturan-peraturan di daerah tersebut yang mungkin sudah disepakati antara dua pihak, saya juga kurang tahu. Tetapi yang saya pahami, Nabi Muhammad melarang kita untuk menghalangi, merusak, mengganggu kehidupan agama-agama lain. Itu yang harus dipahami. Saya heran dengan kasus-kasus penistaan agama. Saya harap teman-teman berkaca deh ke daerah saya. Daerah saya di mana? Coba kalian share di Google, di Desa Pintu Padang, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara. Kalian telusuri ke sana. Ya, sebarkan video ini agar orang lain tahu bagaimana rasa toleransi itu tercipta di dalam tubuh kami. Baik umat Kristen yang ada di tempatku, baik umat Islam yang mayoritas di tempat saya. 98% adalah agama Islam. Saya katakan bahwa di tempat saya itu rumah orang Kristen itu cuma ada 3. Setahu saya sampai saat ini ya, saya nggak tahu kalau memang ada pembangunan lagi, saya kurang tahu. Cuma ada 3 loh, 3 rumah. Padahal mereka cuma 2% dari total penduduk yang ada di desa tersebut. Bagusnya toleransi kami yang menghargai antar umat beragama. Mereka mempunyai gereja yang sangat megah. Kalau kita lihat dari penduduk mereka, 3 rumah tangga, 3 rumah, saya nggak tahu berapa rumah tangga, yang intinya mereka 3 rumah, mereka mempunyai gereja. Kenapa bisa? Karena kami sebagai umat Islam di sana mayoritas punya hak yang sama untuk beribadah kepada Tuhan masing-masing. Karena kita semua sama di hadapan Tuhan. Yang membedakan kita adalah tingkah laku kita di luar daripada keyakinan. Oke? Indahnya lagi di daerah saya, orang non-muslim cuma ada 3 rumah. Ya, pasti akan terjadi musibah. Ada terjadi suatu kemalangan, ada pesta mereka. Ada kesepakatan loh antar umat Islam di sana dengan umat Kristen. Kesepakatannya seperti apa? Kesepakatannya adalah jika orang non-Islam ataupun teman-teman kami yang Kristen mengalami musibah ataupun mengadakan pesta, ada perjanjian dibuat. Perjanjiannya seperti apa? Saya buat contoh kasus kemalangan. Saya kasih contohlah meninggal dunia. Di sana kalau ada yang meninggal dunia, perjanjian seluruh peralatan-peralatan untuk keperluan di hari duka tersebut, dalam artian untuk konsumsi makanan ataupun hal-hal yang lain, itu tidak boleh dari orang Kristen. Jadi tempat masak atau sendok lah segala macam semua itu Islam yang punya. Dan tidak boleh orang Kristen ikut dalam memasak ataupun dalam memproses konsumsi tersebut, memotong
lembunya kah, memotong kerbaunya kah, tidak boleh orang Kristen. Dan mereka setuju. Senang mereka. Kami yang mengerjakan. Orang Islam ini yang mengerjakan semua. Berasnya nggak boleh dari beras mereka. Setahu saya, lombok cabenya nggak boleh. Mereka hanya memberi kepada kami uang, lalu kami belanjakan sesuai permintaan mereka. Dalam hal ini, ya mungkin yang dipotong kan tetap sapi juga, bukan babi, enggak. Tetap sapi juga, tetap masih koridor Islam. Cuma mereka yang membiayai. Kami bantu. Karena kami menganggap kita sebagai manusia, di luar daripada perbedaan agama, kita sebagai manusia seharus saling membantu. Jangan selalu setiap hal permasalahan kau bawa-bawa agama. Itu pemikiran orang yang dekil. Ya, di tempat saya seperti itu. Jadi seluruh peralatannya itu dari kami. Kami yang membiayai, kami yang membelikan apa yang mereka maksud. Dalam hal ini masih kategori halal semua, hanya tidak ada yang berbau di luar daripada Islam. Kami bantu semua. Kurang indah apa lagi? Kenapa kami bisa begitu? Tolong dong negara belajar ke sana. Bukan negaranya sama saja, tolong dong orang-orang yang selalu menganggap dirinya paling, mungkin teman-teman tahu, belajarlah ke tempat kami. Ketika kami orang Muslim mengalami musibah ataupun mengadakan pesta, enaknya mereka datang. Kita harus ketahui kalau orang Kristen, yang khususnya ibu-ibu ataupun bapak-bapak, itu tidak pakai kerudung, tidak ada kerudung. Kasus kemalangan mereka datang. Mereka menghargai kami. Mereka datang. Ibu-ibu di tempat kami pakai kerudung. Karena mereka mengetahui aturan-aturan. Bapak-bapak yang datang itu pakai peci. Peci yang hitam itu. Mereka ikut membantu. Kenapa bisa terjadi hal itu? Karena kami sudah menjaga toleransi. Karena kami menganggap sebagai manusia, di luar daripada keyakinan, kami sebagai manusia harus saling membantu. Itu yang harus saya pahami. Terkait kasus si Paul yang tidak bisa dibenarkan, kita serahkan kepada negara. Tetapi kenapa bisa ini terjadi? Ini yang harus kalian periksa. Kenapa bisa ini terjadi? Sangat disayangkan sekali pernyataan Paul Jang. Tetapi kenapa bisa ini terjadi? Pernyataan Jalur Pang sama sekali tidak bisa diterima. Saya sebagai Muslim tidak bisa diterima. Saya orang bukan yang berintelektual tinggi, tidak. Ya, tapi setidaknya pengetahuan tentang Islam ada dalam diri saya. Saya sangat menghormati agama yang berbeda, toleransi yang sangat kuat ada dalam diri saya. Karena diajarkan kepada saya sewaktu di pesantren untuk saling menjaga keharmonisan antar umat beragama. Itu yang harus kita pahami. Salam semua saudara-saudara teman Kristen, dimanapun Anda berada, yakinlah bahwa Tuhan itu maha adil. Adil bukan untuk orang Islam saja, Tuhan itu adil untuk seluruh umat manusia. Kenapa saya katakan adil? Yang bernapas bukan orang Islam aja yang dikasih, orang Kristen pun adil, orang Kristen pun bernapas. Di luar daripada beda keyakinannya. Jadi saya harap untuk kasus-kasus seperti ini, penistaan agama Islam ke Kristen ataupun yang sebaliknya, jangan pernah terjadi. Dan saya harap untuk public figure, YouTuber yang terkenal, tolonglah ciptakan dulu edukasi tentang bagaimana caranya bertoleransi. Jangan hanya memikirkan uang, membuat konten, mencari uang. Tolong dong YouTuber yang terkenal, pendakwah yang the top, pendeta yang the top, tolong dong ciptakan pemikiran orang Indonesia toleransinya tinggi. Berikan edukasi dulu, berikan pemahaman dulu. Tolong bagi pendeta, bagi ustadz, bagi YouTuber yang terkenal, yang mungkin fansnya luar biasa, tolong dong buat dulu video tentang bagaimana toleransi. Kita saling menjaga loh.
saling melindungi sesama. Di luar daripada keyakinan kita sebagai manusia yang sama, apalagi kita negara Indonesia, punya hak yang sama di depan mata hukum. Saya harap para YouTuber yang fansnya banyak, para pendeta yang mungkin kayak pendeta yang ada di Papua, saya nggak tahu namanya, yang ada di Batak juga saya nggak tahu di mana, dan pendeta-pendeta di seluruh Indonesia, dan ustadz-ustadz yang the top, dan YouTuber-YouTuber yang terkenal, tolong diberikan edukasi tentang bagaimana toleransi umat beragama. Itu pendapat dari saya. Jika ada pernyataan saya yang kurang setuju, mungkin banyak hujatan nanti datang ke saya. Tapi saya sudah menerima resiko hal tersebut. Karena tujuan saya adalah untuk menciptakan pemikiran umat Islam dan Kristen saling bertoleransi, saling menjaga keharmonisan. Itu yang saya miris sama sekali. Miris melihat penistaan agama Islam, penistaan agama Kristen, penistaan agama Hindu. Wow, tidak dibenarkan. Jika engkau menistakan agama, berarti kamu belum memahami agamamu itu. Terlepas kau dari agama Islam ataupun Kristen ataupun agama lain, kamu harus belajar lebih banyak lagi tentang agamamu. Oke, itu aja pendapat saya dari saya pribadi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.